Kembali lagi bersama kaum lucu 08 dalam Reacting bahas dunia anime seperti biasa anime yang kita bahas yaitu One Piece. Kali ini Mimin pengen berbagi spoiler chapter 1108. Notice tidak disarankan bagi Anda yang tidak suka spoiler boleh skip video ini, tapi lebih baik jangan di skip, boleh tonton sampai habis dong. Chapter 1108 yang berjudul Dunia Tolong Jawab. Cover request Nami, Robin, Hancock, dan gadis-gadis lain sedang menikmati minuman bersama. Caribou mengungkapkan bahwa dia memiliki informasi berharga dan bermaksud memberikannya kepada Teach. Kemudian scene berganti ke Dory dan Brogy datang menyelamatkan Franky dan kelompoknya dari kebrutalan Marine. Kemudian kita diperlihatkan Vegapunk mendesak Luffy dan Sanji untuk melarikan diri tanpa dirinya dan mempercayakan mereka untuk melindungi Bonnie. Sementara itu, Saturnus memperlihatkan wujud baru dan melancarkan serangan terhadap Luffy, Sanji, dan Vegapunk. Dan tidak hanya Saturn juga, Kizaru ikut bertarung. Dan Kizaru pun melukai Vegapunk dengan parah selama benturan terjadi. Dan pada saat yang genting, Luffy pun turun tangan menghentikan Saturn dan Kizaru agar Sanji dan Vegapunk punya kesempatan melarikan diri. Chapter ini diakhiri dengan pesan dari Vegapunk yang ditujukan kepada seluruh dunia. Oke, itulah tadi spoiler chapter 1108 dan gue muncul lagi karena ada beberapa poin yang perlu gue bahas dan diskusi sama kalian yang nonton video ini khususnya, walaupun masih sedikit ya. Jadi poin penting yang pertama adalah di scene pertama kita disebutkan kalau kita akan diperlihatkan Caribou yang alasan dia ingin bergabung dengan Kurohige, yaitu dia memiliki informasi yang sangat penting untuk grup Kurohige. Ya, kita sudah tahu informasi itu informasi apa, yaitu informasi mengenai Fishman Island dan Wano Kuni dan letak senjata kuno ya tadi di Fishman Island dan Wano Kuni ya, ada Pluton dan Poseidon. Kalau misalkan Kurohige itu dapat informasi ini dari Caribou yang kita tahu valid ya, itu berita valid, itu akan membahayakan. Pasti Kurohige bakal langsung menuju ngambil Ancient Weapon ya, soalnya kru Kurohige ini kepala divisinya itu bagus banget. Dia menundukkan wilayah Yonko aja cuma waktu di episode kemarin ya, episode 1093, cuma Van Augur dan Kuzan aja udah rata wilayah Yonko sama dua kepala anggota divisi Kurohige. Kalau misalkan menurut gue sih, kalau misal mau nyerang Wano dan Fishman Island sekarang, walaupun itu di bawah benderanya Luffy, mungkin bisa ya, karena kepala divisinya itu Kurohige Pirate itu kuat-kuat banget gitu. Apalagi ada Van Augur yang bisa bergonta-ganti wilayah dengan cepat, dia bisa teleport gitu ya. Itu bahaya banget. Pasti kalau misalkan kedahuluan itu Ancient Weapon senjata kuno direbut sama Kurohige, itu bahaya. Dan yang di chapter kemarin juga 1107 itu kita diperlihatkan Katarina Devon itu sudah menyentuh Sensacernya. Dari itu aja udah banyak, pokoknya udah dipertimbangkan bakal bahaya banget nih Kurohige. Kalau misalkan Katarina Devon sudah bisa menyerupai atau meniru Saturn, dia bisa mengacak-ngacak dunia, bahkan bisa mengacak-ngacak Mary Joyce, dia bisa mengendalikan pasifista mungkin ya, dia juga bisa mengatur angkatan laut dengan berpura-pura menjadi Saturn. Itu akan berbahaya banget. Ini efek dari kepergian Kurohige ini bahaya banget lah pokoknya. Dan yang kedua itu kita juga disebutkan dalam spoiler itu Saturn memperlihatkan wujud baru, berarti kan awakening baru lagi nih. Ini pasti lebih kuat lagi ya. Pada chapter 1107 itu udah ditumbangkan oleh Luffy. Sensation itu dia bangkit lagi dengan wujud baru lagi yang pastinya lebih kuat lagi. Ini Luffy mantep lah, bisa mancing terus kekuatan dari salah satu Gorose yaitu Sensation, sampai dia ganti wujud lagi, nambah kekuatan lagi. Pokoknya kita tunggu aja lah siapa yang akan kalah. Pasti sih Luffy nggak bakal kalah ya. Kalau misalkan Sensation nggak kalah juga, pasti Luffy berhasil melarikan diri. Dan Kizaru di sini, Kizaru masih ikut bertarung dan Kizaru menyerang Vegapunk. Dan poin penting yang terakhir itu ketika di akhir chapter disebutkan bahwa Vegapunk ingin memberikan pesan kepada seluruh dunia. Banyak yang beranggapan kalau pesan seluruh dunia itu yang diedarin di Den Mushi, tapi menurut gua enggak. Vegapunk pengen ngomong aja sebelum kematiannya, dan menurut gua di Egghead itu Vegapunk akan mati menemui ajalnya. Antara Gorose dan Vegapunk masih mati lah. Kalau Vegapunk menurut gue mati, nggak bakal, ya namanya juga orang pintar biasanya tahu kematiannya akan kapan gitu. Makanya dia ingin mengeluarkan pesan yang sangat penting yang patut kita tunggu, yang tahunya juga tidak akan seluruh dunia yang tahu. Yang tahu itu yang ada di lokasi itu sendiri.
yaitu Sanji, Gorosei, Kizaru dan Luffy dan Bonnie ya yang tahu yang ada di lokasi itu. Menurut gue sih chapter 1108 bagus walaupun cuma ya masih berputar di situ gitu. Tapi bagus juga, banyak pokoknya nambah mantep lah. Menurut gue nambah mantep banget. Ini sedikit demi sedikit misteri One Piece terbuka semua gitu. Pokoknya mantep. Ya paling pembahasannya itu aja dari gue, itu aja menurut gue yang penting dalam spoiler chapter 1108. Kita tunggu aja full raw-nya yang akan dirilis tanggal 25 Februari katanya. 25 Februari akan dirilis, berarti 3 hari setelah video ini diposting kayaknya ya. 3 harian lagi, kita tunggu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan like juga boleh banget. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.